salah dia. Coba saat sekarang kamu normal, kamu pikirkan, bayangin itu seragam anakmu. Coba. Yang lebih tinggi, lebih tinggi. Oke. Seragamnya. Seragamnya. Ini. Iya, Pak. Bapak, Pak. Bentar. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Bang, kiri, Bang. Ini mau turun deh, nak. Oke. Bang, kiri, Bang. Terus ada? Sudah sadar? Tidak usah Nangis tidak ada gunanya. Karena anak kandungmu yang habisi. Apa salah dia? Hah? Coba kamu pikir. Hah? Dia berpakaian sekolah itu kamu lihat bajunya. Hah? Kamu aja ditebas pakai golok itu juga mampus juga. Saya datangin anakmu dari mana? Sini. Coba perasaanmu bagaimana? Hah? Kamu lepas dari LP nanti istrimu jelaskan ke adiknya. Hah? Perasaanmu itu gimana? Kamu manusia, bukan setan kamu. Hah? Kamu ribut sama istrimu, apa urusan dengan anakmu juga? Hah? Apa urusan sama anakmu? Anakmu itu tidak berdosa. Kamu lihat itu seragamnya. Kamu lihat itu seragamnya. Apa yang ada di otak kamu? Pagi-pagi dia mau sekolah. Hah? Apa yang ada di otak kamu? Lihat seragamnya. Darah daging kamu sendiri kamu habisin begitu coba. Lihat itu seragamnya. Coba kamu berpikir. Nggak salah dia. Coba saat sekarang kamu normal, kamu pikirkan, bayangin itu seragam anakmu. Coba. Darah daging. Jangan minta maaf ke kita. Kamu bayangkan itu seragam itu. Golok itu diambil dari mana? Dari belinya online. Belinya online kapan? Tahun lalu. Hah? Tahun lalu. Buat apa maksud tujuan beli golok itu? Untuk pajangan aja. Pajangan? Ya. Ah, itu kan bukan pajangan. Ya. Itu kan tajam itu buat motong-motong kambing, motong sapi itu. Ya, tadinya ada kebutuhan lain yang bisa memanfaatkan golok itu, Pak. Oh gitu. Terus habis beli ditaruh di mana? Dia taruh di lemari. Selama beli itu belum pernah saya buka-buka. Terus istrimu tahu? Tahu ada. Kalau ada golok? Diamanin juga. Cuma ya kalau cerita saya sama anak tuh satu yang mungkin dari dulu dari perjalanan saya sama dia sering dibuat kesal terus, Pak, saya gitu. Gak pernah dihargai, selalu dijak-injak terus gitu. Saya juga sebagai laki-laki punya harga diri, tapi saya juga mampu saya salah gitu. Dan anak juga sama gitu. Kenapa anakmu itu nggak bersalah? Kenapa? Cuma jadi dibunuh begitu? Saya hilaf. Hah? Hilaf. Hilaf.
Hilaf kenapa? Ya karena ya anak saya juga udah saya sekolahkan, saya didik dengan pengajian, les segala macam, tapi saya selalu tanya tidak pernah terjawab gitu Pak. Nah, kan itu kewajiban bang kalau Betul, Bang. nyekolahin Bang. Iya. Kan nuntut sih. Saat itu anak lagi ngapain sih Bang? Mau berangkat sekolah Pak sama istri saya. Cuma saya tanya dia nggak pernah jawab itu. Saya tegur aja dia cuek aja gitu Pak. Saya emosi sama istri juga. Ketika istri itu saat itu mau pulang juga. Suaranya kencangan. Istri juga saya itu mau pulang ke rumah gitu. Dia katanya udah nggak mau sama saya gitu kan. Dari situ emosi saya naik Pak. Bang pas kejadian lagi pakai narkoba enggak? Ya? Pas lagi kejadian pakai narkoba enggak. Hah? Habis menggunakan mantan. narkoba ya. Udah Ya. lama konsumsi bang. Udah lama. Apa jenis apa Bang? Narkoba jenis apa? Sabu. Pernah ditangkap? Jenis apa? Sabu ya. Tabu. Bang, lo kan berarti cuman karena nggak dijawab sama anak lo, terus lo kesel kayak gitu, sampai segitunya bang. Berarti emang udah punya dendam ya sama anak lo? Ya enggak juga sih Bu. Itu awalnya lo ribut sama istri atau gimana sih? Baru ke anak? Iya sering ributnya sama istri. Enggak yang kejadian kemarin. Iya sama. Awal mulanya gimana? Bisa coba jelasin. Yang kencang Yang suaranya. kencang suaranya bang. Yang bikin abang kesel itu apa sih? Apa kemarin itu puncak? Ya contohnya kalau sama istri, kayak misalkan saya kasih dia penghasilan saya, berapapun nilainya, berapapun jumlahnya itu tidak pernah dihargai gitu. Emang abang kelapa apa? Ya, Kerja di mana? saya kerja di karyawan swasta Pak di Cilengsi. Ya, terus. Ya, jadi berapapun saya kasih nilainya, berapapun sebesar perjuangan saya di mata dia tuh tidak berharga gitu Pak. Selalu diacukan lah gitu. Harga diri saya selalu diinjak-injak. Memang kewajiban saya sebagai suami ya memang seperti itu. Tapi setidaknya sedikit banyaknya lah gitu ucapkan terima kasih gitu Pak. Enggak, Ya penyesalan pasti ada. ada yang mau disampaikan nggak buat Kok tega sih menyebut anak sama istrinya itu setan? Enggak Bu. Karena pengaruh narkoba. Karena pengaruh narkoba atau gimana? Ya maksudnya minum juga. Bingung gimana maksudnya bang? Ya begini gimana? Saya udah nggak bisa jelasin lagi. Bang tadi keputus, lu berantem dulu sama istri, kemudian anak misahin atau gimana sih? Cekcok mulut. Cok mulut. Awalnya sama istri. Iya sama istri. Nah, terus yang Terus kencang kenapa? Bang, Iya suaranya. kenapa anak ke bawah-bawah gimana? Awalnya cekcok sama istri pas dia mau pulang ke rumah kan katanya. Saya tanya anak saya tanya dia namanya kan Keke dengar ayah mau bicara, kita dihiraukan gitu Bu. Dia cuek juga malah buang muka gitu. Oh, terus? Akhirnya ya sudah dari situ muncak saya emosi. Barang-barang semua kan tadinya sudah dikemas. Jadi jam 2 itu saya pulang ke rumah ngobrol sama istri, kenapa belum tidur segala macem. Saya daripada berantem saya keluar. Pas saya pulang lagi setelah salat subuh, itu barang-barang dia, baju-baju anak-anak sudah dikemas semua. Oh, berarti istri lo mau pergi sama Mau pergi anak-anak. saat itu Terus gitu. lo tahan? Mau anak sama anak semua saya tahan. Lo berantem? Saya ajak bicara baik-baik, tidak didengar. Anak juga sama, saya ajak baik-baik, tidak didengar juga, tidak direspon. Dari situ saya emosi Bu. Gitu. Oke. Yang pertama kali lu pukul itu istri lo tangan lo? Istri lo? lo, iya. Lu mukul di mana? Di bagian leher gitu. Langsung ngebacok? Bacok bukan mukul. Berarti lu langsung ngebacok, nggak ada mukul dulu? Nggak ada mukul. Artinya sudah dipersiapkan. Tidak dipersiapkan, hanya spontan waktu itu lihat golok kan ingatnya di meja tuh. Ada di meja, di bawah meja. Abis lu bacok istri lu terus langsung ke anak lo? Anak saya lari, ikut saya kejar juga. Kenapa kepikiran sih buat ngebacok anak? Ya saya itu mau kesehatan kali Pak yang merasuki diri saya. Apa harus sabu-sabu kira-kira? Ya bisa jadi. Pakai sabunya pas kapan sih? Setelah subuh apa bagaimana? Sebelumnya malamnya. Malamnya, Iya. pas malam, Tadi belum pas tidur, siang, iya. Lu pakai di mana bang? Di rumah teman. Rumah teman. Emang lu sakit? anaknya dibacoknya gimana? Di bagian apa aja? Di bagian leher, kepala, itu aja sih Pak. Pas ngelihat anak kesakitan gitu nggak ada rasa kasihan gitu? Gak ada rasa iba. Hah? Kalau saya gua ada Pak. Terakhir, Ngomong ke tetangga sudah puas katanya. Juga, satu lagi selain anak dan istri ngincer adik ya? Itu kenapa masalahnya? Iya. Hah? Tidak Pak. Ada saya tidak. Ya udah ya, ntar lagi. Kalau waktu Mas pas kejadian Anak yang paling musuh. Nah, musuh di ya, mana? anak yang paling kecil di mana? Posisinya. Itu yang paling saya memang tidak ada. Berarti Pada saat ngeliat, itu- anak itu ngeliat. Saya bawa keluar. Bang sorry, tapi dua-duanya anak kandung lo kan? Tapi lu lebih sayang ke yang kecil. Kenapa? Ya dua-duanya sih saya sayang, cuma yang kecil perhatiannya lebih ke dia.
karena yang besar juga bukannya gimana, anak tetap anak ya Bu ya, cuma yang besar ya seperti itulah sifatnya juga. Bang, sekarang kan anak lu udah meninggal istri. Apa sih yang mau lu sampaikan ke keluarga istri lo atau keluarga lu sendiri? Ya, saya mohon maaf atas semua kejadian saat ini sebagai pelajaran. Dan saya siap menanggung jawab dan menerima semua resikonya. Saya bertanggung jawab dan menjalani hukuman ini. Saya akan nebus dosa-dosa saya. Oke, udah. Ada ucapan maaf gak buat keluarga dari korban, orang tua dari sang istri? Saya gak kuat. Udah merek ya, udah. Sebelumnya udah pernah melakukan KDRT ke anak belum? Kamu lihat, kamu renung. Atas perbuatanmu kamu renungkan, kamu lihat wajah anakmu di situ. Coba. Bisa kamu bayangin? Oke lah, wajah istrimu tidak usah kamu bayangin, tapi wajah anak. Kamu tidak perlu. Pakai ini ya. Saya dulu terus Kalau mantan istri ada, tapi mantan anak nggak ada. Benar nggak? Kembali. Kalau udah gini begitu. Coba kamu bertobat kamu. Ya, bertobat kamu. Ya. Kalau kamu keluar penjara tidak boleh betul, semua akan menangkap. 1001 di dunia ini kalau orang tua dimakan. Gak ada salahnya itu. Apa tak ngerti apa-apa kok. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dilakukan istrimu tidak tahu. Gak ngerti. Gak ngerti. Kok kamu ajar juga untuk apa? Mungkin kalaupun dia melihat apa yang kamu lakukan ke istri kamu, dia tidak bisa ngomong. Ditanya ngapain, paling ayah bacok ini, udah gitu aja. Tidak tahu dia apa sebab apanya, tidak tahu. Kok bisa kamu sekalap itu kamu habis? Kamu di dalam itu kamu bertobat, kamu berdoa kamu untuk anak. Ya, terus. Perkaranya adalah perkara pembunuhan atau kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 yang ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Waktu dan TKP-nya Selasa tanggal 1 November 2022 yang diketahui pada pukul 5.05 lewat 10 WIB. Kejadiannya di klaster Pondok Jati Jajar nomor 202 RT 003 008 Kelurahan Jati Jajar Kecamatan Tapos Kota Depok. Identitas pelapornya adalah Saudari S. Saudari S ini adalah adik kandung dari pelaku yang tinggal satu rumah yang posisinya di atas, di lantai 2. Sementara pelaku ini dengan istri dan keluarganya di lantai bawah. Korbannya saudari inisial K, ini anak kandung pelaku yang berumur 11 tahun. Yang kedua adalah istri pelaku inisialnya N, saat ini sedang dirawat di UGD Rumah Sakit Medika. Sementara pelaku identitasnya adalah R, ini adalah sebagai suami, pekerjaannya swasta, yang tinggal satu rumah. Barang bukti yang kita sita adalah golok ini dan baju-baju korban. Jadi kronologisnya
bahwa yang pelaku ini sering pulang malam, pulang pagi lah istilahnya. Jadi banyak sering cekcok. Pada saat itu ditanyakan oleh sang istri, kenapa pulang pagi terus. Nah, kemudian terjadi cekcok mulut. Menjelang sholat subuh yang bersangkutan ke masjid dulu karena istri ini minta cerai. Tiba-tiba pulang dari masjid, kok dilihatnya sudah beres-beres, termasuk si korban ini udah menggunakan pakaian seragam sekolah. Istrinya juga sudah rapi-rapi mau berangkat. Pelaku tidak terima, sehingga terjadi cekcok mulut yang hebat. Pelaku mengambil golok ini yang ada di bawah meja, langsung membacokkan kepada istri dan anaknya. Alasan ke anaknya menurut keterangan pelaku adalah karena anaknya ini melihat. Di situ ada anaknya dua, yang satu umur 11 yang meninggal, yang kedua adalah umur 1,5 tahun. Setelah pelaku melakukan pembacokan, anak yang berumur 1,5 tahun ini dibawa keluar. Di situ baru menghubungi RT, keluarga-keluarga di situ yang bersangkutan langsung dilaporkan, kita amankan. Oke. Jadi motifnya kesal ya Pak? Ya karena sering berantem. Saat itu istrinya mau kemana sih Pak? Mau ke mengantar anak yang korban, kemudian mau ke rumah pamannya. Ke rumah pamannya. Keluar dari rumah karena sudah ada cekcok mulut dan minta cerai segala itu. Sebelumnya sudah pernah dilakukan KDRT belum Pak terhadap para korban? Sebelum kejadian ini? Hanya cekcok mulut. Ya. Pak, dalam pulang pagi itu dalam kondisi mabuk. Sebelum pulang ke rumah, yang bersangkutan ada kumpul dengan teman-temannya. Yang bersangkutan sempat menggunakan sabu. Ini selama pulang pagi itu dia kondisinya mabuk itu? Ya, bukan mabuk, menggunakan sabu. Tetapi kita tidak tahu apakah itu tiap hari ya. Tapi pada saat kejadian itu yang bersangkutan sempat menggunakan sabu. Sempat dianiaya dulu, artinya mungkin ada dipukul atau memang langsung dipakai senjata tajam? Langsung Ditebas? Langsung. Anaknya dulu atau istrinya dulu? Istri dulu baru si Kiki-nya ini. Berapa kali bacokan? Kalau istri itu bagian 4 leher, 4 lah sebelumnya. Bagian leher, punggung, tangan. Kalau yang si anak 2 kan. Sebelah sini sama bagian belakang. Leher semua. Itu si kayaknya berarti hampir putus atau seperti Ya luka bacok itu kan di atas. Pak, apa benar adiknya itu juga akan dianiaya sih Pak? Dan pada saat minta tolong yang di atas ya, yang pelapor, yang bersangkutan tidak berani turun. Setelah pelaku melakukan pembacokan, membawa anaknya yang umur 1,5 tahun keluar, ada suara tetangga-tetangga, baru yang si pelapor turun dari atas. Jadi pada saat kejadian hanya mendengar minta tolong, tetapi tidak berani turun ke bawah. Kalau goloknya memang sudah dipersiapkan? Ini ada di bawah meja. Sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku? Nah, kalau itu tidak, tapi ada di bawah meja. Berarti spontan yang dilakukan? Ya karena itu tadi cekcok mulut tadi itu. Ya, pasti ributnya pasti hebat lah. Itu pasalnya diterapkan? Tadi sudah saya sebutkan ini. Pasal 338 KUHP dan atau pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kalau motif cekcoknya itu apa sih Pak? Ya salah satunya minta cerai. Karena ya pulang pagi terus kan, mungkin istrinya mungkin curiga ada apa ini. Oke. Kondisi terkini korban yang dirawat Pak? Pada saat saya kemarin ke sana sudah bisa buka mata sih, tapi masih kondisi lemah ya. Saat ini sudah sadar ya Pak? Sudah sadar, sudah buka mata tapi belum bisa bicara. Pada saat kejadian anak yang masih kecil di mana Pak? Tidur. Kan masih 1,5 tahun. Yang korban yang meninggal ini yang udah kan kita lihat itu udah pakaian sekolah. Jadi maksud istrinya ini mengantar anak ini dulu ke sekolah, baru istrinya ini ke rumah pamannya. Tapi dicegat oleh pelaku. Artinya anak yang paling kecil itu tidak melihat peristiwa. Tidak tahu apa-apa. Kan 1,5 tahun belum mengerti apa-apa. Tapi di dalam kamar tersebut Pak? Ya. Oke. Anak yang 1,5 tahun saat ini dirawat oleh siapa Pak? Tadi malam kami datangin di rumah pamannya.
Paman istri. Yang istrinya. Nah, yang istrinya mau ke rumah pamannya itu di Simpangan, di wilayah Simpangan. Oke. Pernah ditangkap sebelum pernah ditangkap. Oh, kasus lain, kasus narkoba. Oke. Oke, Bang. Bisa untuk sabunya sendiri bisa berarti bisa dikenain pasal lain.